Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri dan rekan saya, Bang Antoni Sinaga. Di sini kami ingin membuat praktek pupuk organik padat, di mana bahan-bahan yang kami gunakan yaitu ada 3 macam sayuran. Pertama ada selada, sawi pahit, dan juga brokoli. Dan bahan lain yang kami gunakan ada molase dan empat, dan ada juga dedak yang kami gunakan dalam pembuatan. Dan beberapa alat yang kami gunakan ada tongkat kayu dan ada juga terpal ukuran sekitar 3x3. Tahap pertama kita masukkan molase 200 ml. Jika sudah, kita masukkan empat 250 ml juga ya takarannya. Nah, masuk. Oke. Kemudian kita masukkan air 2 liter ke dalam molase dan empat ini. Itu masukan. Kocok sedikit. Kayak tangan. Nah. Ini Mas. Kemudian kita aduk hingga merata. Oke, selesai dan tutup. Kita simpan selama 6 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pandika dengan APM 2213010042. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan kepada Ibu Andriani Nita dengan mata kuliah Teknik
bidang tanaman pangan, yaitu tugas UTS pembuatan pupuk organik padat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama kali alat dan bahan yang digunakan. Yaitu pertama alat yang saya gunakan antara lain ada terpal 2x3 dan juga ada tokat untuk mengaduk, dan ada juga tong, di mana tong ini digunakan untuk tempat wadah tempat dan molase yang digunakan. Dan ada juga bahan-bahan yang saya gunakan antara lain molase, ada juga empat, ada air, dan juga ada bahan-bahan sayuran yang kita gunakan dalam pembuatan, yaitu ada brokoli, ada juga selada, dan ada juga sawi pahit yang kami gunakan. Dan juga ada saya gunakan bahan yang lainnya seperti dedak dan juga sekam. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan kompos organik padat. Yaitu langkah pertama, kita siapkan dulu sayur-sayuran yang kita cincang terlebih dahulu, di mana selada saya gunakan sekitar 5 kilo, dan juga ada sawi pahit 5 kilo, dan juga brokoli 5 kilo. Dimana bahan-bahan tersebut kita cincang sampai kecil-kecil hingga rata. Kemudian kita masuk dalam pembuatan M4 yang kita campurkan dengan molase, lalu kita berikan juga dengan air sekitar 5 liter. Untuk takaran molase dan M4-nya kita masukkan 250 liter. Kita aduk, kemudian sembari menunggu dalam 6 jam agar molase dan M4 menjadi tercampur dan menjadi aktif bahan-bahan tersebut. Setelah molase dan M4 tadi sudah kita tunggu selama 6 jam sehingga sudah tercampur hingga merata dan sudah kita aduk, kemudian kita siramkan ke dalam buah-buahan sayur-sayuran tadi, lalu kita aduk hingga merata agar semua molase dan M4 tadi tercampur dengan rata. Dapat kita lihat ini merupakan campuran antara molase dan bahan-bahan sayuran tadi. Dan kemudian bahan-bahan tersebut kita tutup hingga rapat, dimana setelah kita tutup hingga rapat kita simpan di tempat yang tidak terkena hujan, dimana saya simpan di tempat agar tidak terkena hujan, yaitu agar air hujan tidak masuk ke dalam pengomposan dan tidak membuat pengomposan ini menjadi gagal. Setelah seminggu dalam proses fermentasi kompos padat kita, sehingga saya cek bagaimana perkembangannya. Setelah dalam 1 minggu saya cek, ternyata sayur-sayuran yang saya sudah campurkan dengan molase tadi menjadi basah, sehingga muncullah beberapa seperti ulat-ulat itu kecil-kecil, sehingga saya bersihkan agar tidak terlalu banyak di dalamnya. Lalu saya tutup kembali, saya tunggu selama seminggu ke depannya. Baik, setelah seminggu ke depannya saya cek kembali, ternyata para kompos tersebut makin basah dan ulat pun ternyata semakin banyak. Sehingga agar mengurangi ulat dan pupuk tadi tidak basah, saya menambahkan lagi sekitar 5 kilo dedak, di mana dedak ini saya campurkan semuanya 5 kilo, lalu saya aduk hingga rata dan saya tutup kembali. Setelah saya tutup kembali, saya cek lagi 2 minggu ke depannya. Pada 2 minggu ke depannya pengomposan sudah mulai berhasil, di mana pada kompos tersebut mulai terjadinya pemanasan, di mana pemanasan ini membantu mempercepat pengomposan, dan juga ada juga sedikit beberapa ulat yang masuk di dalamnya tapi tidak di tengahnya, hanya di pinggir-pinggir pada pupuk ini, sehingga bisa dikatakan pupuk ini sudah berhasil, sehingga pupuk ini bisa dapat kita gunakan untuk menanam, ya contohnya seperti menanam sayur-sayuran saja lah yang mudahnya, dan kemudian dapat kita gunakan
tercapainya hasil yang baik ini saya juga mengalami beberapa kendala. Ya di antaranya juga tadi yang saya sebutkan ulat, dan juga ada beberapa seperti lalat hinggap di atasnya sehingga dia bertelur di atasnya lalu menetas hingga masuk ke dalam. Sehingga pada masalah yang saya alami itu saya bisa pecahkan lalu saya buang ulat-ulat tersebut. Nah, dan apa kita lihat ulat atau ulat pada lalat tadi sudah tidak ada lagi. Nah, teksturnya sudah gembur. Nah, sudah bisa dapat kita gunakan pada tanaman sebagai wadahnya atau tanahnya. Ya, hanya segitu yang mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai pupuk organik padat yang saya buat. Sebetulnya di sini saya beranggotakan 2 orang, namun Bang Antonius Naga rekan saya tidak dapat hadir atau berkendala mungkin dalam keadaan bekerja, sehingga saya di sini mempresentasikannya atau menjelaskannya hanya sendiri. Ya demikian, misalnya ada kekurangan kata atau dalam pengucapan saya mohon maaf. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.